Ketika tentara Jerman memulai operasi Barbarossa pada tanggal 22 Juni tahun 1941, yang merupakan invasi ke Uni Soviet, mereka menghadapi keadaan yang unik yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya di Polandia, Prancis, atau negara-negara lain, yakni pertempuran melawan prajurit perempuan musuh. Perang di Front Timur merupakan perang ideologi antara paham nasional sosialisme Jerman dan komunisme Soviet, di mana kedua belah pihak sangat membenci satu sama lain yang bahkan jauh lebih parah dibandingkan pertempuran antara pasukan Inggris dan Prancis di Barat. Orang-orang Soviet telah secara masif dihina sebagai subhuman slaves oleh propaganda Jerman, yang menyebabkan penderitaan besar ketika pasukan Jerman maju ke timur. Hal yang sangat menjijikkan bagi tentara Jerman selain kebencian rasial dan politik adalah kenyataan bahwa tentara merah menggunakan prajurit wanita dalam pertempurannya. Hal tersebut sangat bertentangan dengan keyakinan Partai Nazi tentang peran dan tempat yang seharusnya bagi wanita di masyarakat. Jerman sendiri merekrut ratusan ribu wanita selama perang untuk mengisi kekosongan pekerja industri dan di beberapa bidang lainnya, karena pria di Jerman banyak dikirim ke garis depan unit tempur, namun beberapa pengecualian untuk wanita yang bertugas sebagai perawat, juru tulis, pengemudi, operator spotlight, dan pos non-frontline lainnya. Jerman tidak menganggap garis depan sebagai tempat yang cocok bagi seorang wanita. Di sisi lain, Soviet memiliki pandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama pentingnya, sehingga perempuan dianggap setara dengan laki-laki dalam hal membawa senjata dan bertempur untuk membela negara mereka. Seperti halnya di Inggris dan Amerika, di Soviet juga terdapat posisi militer khusus bagi perempuan. Beberapa tentara perempuan Soviet bahkan bertugas sebagai operator senjata anti pesawat. Contohnya Batalion ke-1077 dari Resimen Pertahanan Udara Wanita ke-262, mereka bertugas untuk mempertahankan wilayah udara dan menembak jatuh pesawat musuh yang mendekati Stalingrad. Namun ketika pasukan Jerman mulai menyerang kota tersebut dengan tank dan infanteri, batalion tersebut terpaksa berubah peran menjadi pasukan darat dan bertempur melawan pasukan tank Jerman. Mereka adalah unit pertahanan udara wanita Soviet yang pertama kali berhadapan dengan tank-tank Jerman pada tahun 1942. Beberapa wanita menjadi pilot tempur dan pengebom, bahkan ada sebuah skuadron pengebom yang diolok-olok oleh Jerman dengan sebutan penyihir malam. Dan tentu saja, ada juga penembak jitu perempuan yang banyak yang memiliki reputasi menakutkan karena tingkat kill yang tinggi. Secara keseluruhan, sekitar 1 juta wanita Soviet bertugas selama Perang Dunia Kedua, dan hampir 200.000 diantaranya dianugerahi penghargaan, dengan 89 orang mendapatkan penghargaan tertinggi Uni Soviet untuk keberanian, yaitu Pahlawan Uni Soviet. Memberikan kesempatan bagi wanita untuk ikut berperang di garis depan merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan cara berpikir Jerman, serta menyebabkan reaksi yang sangat tidak menyenangkan ketika prajurit perempuan Soviet jatuh ke tangan Jerman, seperti yang terjadi pada bulan-bulan awal invasi Jerman ke Rusia. Di mata militer Jerman, prajurit perempuan Soviet diberi julukan merendahkan, Clinton Viper, yang artinya rifle Brod. Istilah ini mengacu pada senapan mesin RPD-44. Alih-alih dilihat sebagai wanita dengan seragam, dalam pikiran militer Jerman, mereka dianggap sebagai gambaran dari wajah kejahatan. Ratusan ribu tentara merah, terutama laki-laki, tetapi juga termasuk beberapa tentara perempuan, yang berperang di belakang garis Jerman karena situasi medan pertempuran yang cepat berubah dan dinamis pada tahun 1941 sampai tahun 1942. Jerman memiliki pandangan yang sangat keras terhadap apa yang mereka sebut partisan, atau penduduk lokal, pejuang pemberontak, dan pasukan militer yang tersisa dari pasukan Soviet yang kalah. Mereka diburu tanpa belas kasihan. Prajurit perempuan Soviet pun juga menjadi target. Jerman menganggap tentara wanita Soviet sebagai manusia yang rendah dan akan melakukan kekejaman yang tidak mudah dilupakan terhadap tentara Jerman, dan ini bukan ucapan Nazi, tetapi tentara reguler Jerman yang merasa tersinggung karena wanita telah memasuki dunia militer. Hanya satu kelompok wanita Soviet yang dibiarkan hidup oleh Jerman, yaitu perawat militer Soviet, yang biasanya diselamatkan karena status mereka sebagai non-kombatan. Pada tanggal 29 Juni tahun 1941, hanya 7 hari setelah invasi Jerman, Field Marshal Gunther von Kluger memerintahkan untuk menembak setiap wanita yang memakai seragam tentara. Meskipun perintah ini kemudian dicabut, komandan Jerman tetap memberikan perintah ilegal seperti itu untuk menghadapi pasukan perempuan Soviet. Pada Oktober tahun 1941, seorang Field Marshal Walter von Brickenau memerintahkan agar semua partisipan yang ditangkap, baik itu tentara perempuan maupun komisaris militer Soviet, harus segera ditembak. Selanjutnya, Jenderal Ernest Hama, Komandan Divisi Infanteri ke-75, juga memberikan perintah yang serupa bahwa wanita merah dengan seragam Rusia harus ditembak segera. Pada prinsipnya, pada tahun tersebut Komandan Divisi Panzer ke-4 juga menulis bahwa partisipan yang licik dan kejam, serta degenerasi Clinton Fiber, tidak cocok di kamp tawanan perang, tetapi harus digantung di pohon terdekat.
Unit Jerman pun mengikuti perintah atasan mereka, dan mengeksekusi pasukan perempuan Soviet, mulai dari awal invasi dan setelah perintah ilegal von Kluger dicabut. Hal ini menyebabkan banyak wanita Soviet yang tewas akibat ditembak atau dieksekusi segera setelah mereka ditangkap. Pada bulan berikutnya, Divisi Infanteri ke-122 mengajukan laporan bahwa mereka telah menembak 30 prajurit wanita Soviet yang ditangkap oleh salah satu unit mereka. Unit-unit Jerman ini menangkap prajurit laki-laki Soviet, kecuali partisan dan komisaris politik yang dieksekusi di tempat. Para tawanan perang menderita perlakuan yang sangat kejam di kem-kem tawanan perang, mereka dibiarkan kelaparan dan disiksa secara sistematis. Tentara Jerman membuang sisa makanan kepada tawanan perang Soviet yang kelaparan hanya untuk bersenang-senang. Semua tindakan ini dilakukan oleh tentara reguler Jerman. Ada 6 juta orang Soviet yang menjadi tawanan Jerman selama perang, dan 3 juta dari mereka meninggal dalam tawanan. Tidak semua prajurit wanita Soviet ditembak tanpa ampun, banyak dari mereka mengalami pelecehan seksual yang mengerikan sebelum akhirnya dibunuh. Beberapa wanita ditawan dan kemudian diserahkan kepada Satzstaffel atau SS, yang merupakan organisasi militer dan paramiliter Jerman yang aktif selama Perang Dunia Kedua, karena tentara tidak memiliki fasilitas tahanan perang untuk wanita. Wanita-wanita malang ini pada umumnya akhirnya berakhir di Ravensbrück, kamp konsentrasi terbesar di Jerman untuk wanita. Sekitar 18.000 tawanan perang wanita Soviet ditahan di Ravensbrück. Banyak dari prajurit wanita Soviet melakukan bunuh diri jika menghadapi penangkapan yang tidak terhindarkan, sementara tentara Jerman menembak ribuan wanita tersebut. Terima kasih sudah menonton. Salam, Ruang Komando.